Sebenarnya saya izin memperkenalkan diri, saya Amanda dari Universitas Tidar, jurusan peternakan, mewakili teman-teman ke sini untuk mewawancarai Mas Agung terkait pembuatan awetan fermentasi. Sebelumnya juga terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancara. Saya mulai aja ya Mas, pertanyaan pertama. Saya mau tahu gimana sih Mas cara pembuatan dari awetan fermentasinya kalau di sini? Kalau untuk cara pembuatan itu kita hitung dulu kebutuhan seperti serat, kemudian karbohidrat sama protein. Nanti kita hitung dulu. Kalau udah hitung nanti komponen-komponennya kita campur, dijadikan satu, kita campur dengan probiotik sama molase, ditambah garam. Nah setelah itu nanti kita masukkan ke drum besar, itu dikedap udarakan. Caranya seperti itu. Biasanya berapa lama Mas untuk pembuatan awetan fermentasinya? Kalau untuk waktunya itu terhitung lebih cepat. Kalau di sini itu 24 jam sudah bisa dipakai. Cuman kalau semakin lama itu bakterinya semakin bagus karena di situ kan bakterinya sudah berkembang. Kalau cuman 24 jam mungkin itu baru hidup aja, belum berkembang. Ya. Kalau untuk misalnya kayak jangka waktu penggunaan pakannya paling bagus itu berapa lama? Misalnya disimpan untuk berapa lama gitu paling bagus? Semakin lama semakin bagus. Ibarat mau 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun pun tetap bagus. Tetap bagus. Kalau misal efek samping dari penggunaan awetan fermentasinya apa Mas? Efek samping sih sepertinya nggak ada. Selama ini yang saya terapkan itu nggak ada. Cuman untuk fermentasi itu kan tergantung kembali lagi ke ke bahan-bahan yang digunakan itu. Kalau bahan-bahan yang digunakan itu kan ada nilai tingkat daya cernaknya. Nah itu dengan nilai itu nanti ada yang bagus untuk kambing kecil, ada yang bagus untuk kambing besar. Nah kalau tingkat daya cernaknya rendah, itu nanti untuk kambing kecil bakalan kurang bagus, bisa menyebabkan kematian. Terus kelebihannya itu, kalau efek samping sih kayaknya nggak ada efek sampingnya. Kelebihannya itu malah kayaknya banyak kelebihannya. Salah satunya apa Mas? Pakan jelas awet, Ya. itu jelas. Nilai nutrisinya itu pasti naik, terutama proteinnya itu pasti naik dengan difermentasi. Di situ juga banyak bakteri-bakteri bagus yang hidup. Dengan dikedap udarakan kan pasti bakteri yang kurang bagus itu pasti semuanya mati. Nah muncul bakteri-bakteri yang bagus itu, kemudian nilai daya cernaknya yang tadinya susah dicerna bisa lebih lunak, enak dicerna. Kelebihannya itu. Kalau buat untuk pembuatan pakan yang awetan fermentasi itu pernah gagal nggak Mas? Kalau selama saya belum pernah. Belum pernah. Iya belum pernah. Kalau bapak pernah, kalau saya belum pernah. Kira-kira kenapa Mas gagalnya? Dulu karena bapak belum tahu metode fermentasi, jadi pertama kali terjun itu sudah pakai bahan yang namanya sekam padi. Sekam padi itu pun dari kotoran ayam. Itu belum pernah pelihara kambing. Begitu pelihara kambing langsung pakai fermentasi dengan penggunaan sekam padi itu. Terus waktu bukanya itu dulu juga terlalu, kalau pakai sekam padi kan harus proses fermentasinya harus lama. Lah dulu itu proses fermentasinya terlalu cepat, akhirnya gagal. Seharusnya 4 hari itu 1 hari sudah dipakai. Gagalnya gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir Mas. Ini kan tadi saya tanya campurannya itu ada ampas tahu, terus kangkung, terus ombok, sama kulit kopi. Kenapa Mas pilih 4 bahan itu? Sebenarnya banyak. Oh sebenarnya banyak. 12. Wah. Gini, itu kan yang tadi itu buat untuk Yang karantina. kambing karantina. Iya. Lah kalau untuk yang pembesaran, penggemukan itu pakai 9
9 bahan macam, 10 bahan macam seperti onggo aren sebagai sumber serat, terus kulit kopi sumber serat, terus ada namanya CGF sebagai sumber karbo sama protein, ampas kedelai, terus ampas gandum, ada ampas tahu, ada kopra, ada ketela, ada kangkung kering, ada satu lagi ampas kedelai hitam, itu 10 macam bahan. Nah itu terdiri dari sumber serat, sumber karbo sama sumber protein, 10 macam itu untuk penggemukan. Itu kenapa masnya milih untuk pakai itu semua? Karena mempertimbangkan beberapa kalau suatu saat salah satu komponen nggak ada, nggak kebingungan. Kalau cuman pakai 4 macam, sumber seratnya sedikit, sumber karbonnya sedikit, sumber proteinnya sedikit, begitu ada satu komponen yang hilang dipasang nggak ada, kebingungan nanti carinya. Makanya pakai banyak bahan, kalau semua salah satu bahan nggak ada nggak masalah. Buat jadi alternatif. Ya. Terus juga semakin banyak bahan, kelebihan terkadang di di ketela, di karbonnya ketela sama karbonnya CGF itu ada nilai nutrisi yang tidak ada terkandung di CGF ataupun ketela. Jadi masing-masing bahan pakan itu ada nilai-nilai vitamin terus nutrisi yang berbeda-beda selain sumber-sumber itu. Jadi banyak ya mas bahan pakannya. Biaya pakannya gimana? Biaya pakannya saya 1.050. 1.050? 1.050 per kilo. Beneran? Bisa. Bener. Baru saya ini biaya 1.645.000 tonasenya ini bahannya nggak nyampe kayaknya 5, terkadang 900, terkadang 800 untuk biaya pakan. Kenapa? Karena saya sih pertama ambil bahan itu ada yang langsung dari pabrik, ada yang rata-rata semua ngambil dari pabrik, nggak lewat orang gitu loh, langsung kontrak sama ke pabrik. Ampas tahu kontrak, terus ketela kontrak dari pabrik PT sini dekat sini, terus kulit kopi ngambil langsung dari petani. Paling yang beli dari lewat orang itu kayak CGF, Kopra itu paling, lainnya langsung dari petani. Kalau mas masih ada satu pertanyaan lagi, yang di depan tadi kan ampas tahu ya, itu kan basah. Yang mana? Di depan tadi itu kan ampas tahu. Itu? Iya. Itu ketela. Oh itu ketela, itu kan basah ya. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya disimpan untuk beberapa lama gitu. Bahan apapun itu selama walaupun basah, selama dia kedap udara di dalam plastik nggak bocor, aman. Selama nggak kena udara pasti nggak ada pembusukan. Itu pasti nggak gitu. Nah, pertanyaannya udah selesai sih mas. Mau bilang makasih karena udah izin waktunya untuk bersedia diwawancara mengenai awal fermentasinya. Saya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Saya mewakili teman-teman mau bilang makasih lagi, terus juga bilang maaf juga kalau udah mengganggu waktunya malam-malam. Nggak masalah. Yang penting moga-moga bermanfaat gitu aja. Sekian dari kawan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.